Pernah dengar pepatah ini? Tidak ada bagian dari babi yang terbuang. Dagingnya dimakan, kulitnya dibuat sepatu, tas, bahkan jaket. Lemaknya jadi minyak, bahkan makanan. Organnya dipakai untuk transplantasi medis, menyelamatkan nyawa manusia. Dan banyak orang bilang, kalau begitu, kenapa Islam mengharamkan babi? Bukankah Allah menciptakan semua hewan di bumi ini untuk dimanfaatkan manusia? Pertanyaan itu terdengar logis, tapi jawabannya akan membawa kita jauh melampaui sekadar logika. Mari kita jujur, dari kacamata dunia, babi itu hewan serbaguna. Dagingnya jadi bahan makanan yang populer di banyak negara. Kulitnya kuat dan lentur, dipakai untuk dompet, tas, sarung tangan, dan lain-lain. Lemaknya digunakan untuk membuat sabun, kosmetik, bahkan beberapa jenis permen. Katup jantungnya digunakan dalam operasi untuk mengganti katup jantung manusia yang rusak. Bahkan sebagian orang berkata, kalau sampai babi pun diharamkan, berarti orang Islam menolak manfaat besar ini. Tapi tunggu dulu, manfaat tidak otomatis berarti halal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Larangan ini bukan samar-samar, disebut jelas, diulangi dalam beberapa ayat. Diulangi di Quran Surah Al-An'am ayat 145, Surah An-Nahl ayat 115. Yang artinya bukan sekedar tradisi atau budaya, tapi perintah langsung dari Sang Pencipta. Dan disinilah letak ujian keimanan kita. Apakah kita hanya mau taat ketika perintahnya cocok dengan logika kita? Atau kita mau taat meskipun belum mengerti semua alasannya? Ketaatan sejati adalah ketika kita percaya bahwasanya Allah Maha Tahu, sementara itu kita terbatas. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mulai membongkar sebagian hikmah di balik larangan ini. Babi adalah hewan omnivora ekstrim. Mereka memakan apa saja, termasuk bangkai, sampah busuk, bahkan kotorannya sendiri pun mereka makan. Hal ini membuat tubuhnya jadi tempat berkembang biak bagi parasit, virus, bakteri, dan kotoran lainnya. Contoh, cacing pita Taenia solium yang dapat masuk ke otak dan menyebabkan penyakit serius. Virus dan patogen tertentu yang sulit mati, bahkan setelah dimasak di suhu yang sangat tinggi. Beberapa penelitian mengaitkan konsumsi daging babi dengan penyakit hati, kanker tertentu, dan gangguan metabolik. Namun penting untuk dipahami, bahkan jika satu hari teknologi bisa membersihkan semua penyakit dari daging babi, larangan Allah tetap berlaku. Haram ya tetap haram. Karena alasan kesehatan hanyalah salah satu dari sekian banyak hikmah. Pernah lihat obat yang bisa menyembuhkan penyakit? Tapi kalau dosisnya salah sedikit saja, bisa mematikan manusia. Atau kita sebut dengan overdosis. Atau api yang bisa menghangatkan di musim dingin, tapi bisa membakar habis rumah dalam hitungan menit saja. Begitu juga daging babi. Ia punya banyak sekali manfaat, tapi bahayanya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, jauh lebih besar. Allah sebagai pencipta kita tahu detail ini sejak awal. Itulah mengapa Allah melarang kita untuk memakan babi atau mengkonsumsinya. Bukan sebagian, bukan kadang-kadang, tapi sepenuhnya Allah larang kita untuk mengkonsumsi babi. Larangan babi juga bukan sekedar soal fisik. Dalam Islam, memakan yang kita masukkan ke dalam tubuh mempengaruhi hati dan jiwa kita. Makanan haram menjadi penghalang doa, melemahkan kepekaan rohani. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi, menghindari babi bukan sekedar menjaga kesehatan, tapi juga menjaga kesucian hati agar doa lebih mudah diijabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan babi bukan untuk kita makan, tapi untuk tujuan lain, menjaga keseimbangan ekosistem, memberi pelajaran tentang ketaatan, dan menunjukkan bahwasanya tidak semua yang bermanfaat itu boleh dimakan. Coba lihat di sekitar kita.
Berapa banyak pilihan makanan yang halal dan lezat bergizi. Daging sapi, kambing, ayam, ikan, buah, sayuran, semuanya melimpah. Kalau kita masih mencari yang Allah haramkan, berarti kita lupa bahwa nikmat halal sudah jauh lebih banyak dari yang haram. Larangan Allah adalah tanda cinta Allah, karena Dia tahu yang terbaik untuk kita, bahkan sebelum kita mengetahuinya. Sahabat Tanya Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau video ini bermanfaat buat menambah ilmu dan iman kita, jangan lupa klik subscribe ya, supaya kita terus belajar bersama, mengenal lebih banyak hikmah dari Allah lewat kisah pengetahuan. Insya Allah setiap klik subscribe-mu menjadi bagian dari amal jariah kebaikan dari video ini. Terima kasih banyak, jangan lupa share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.